Halo God's Lover, kembali bersama saya Sani Akam dalam acara God's Love Through God's Work. Berbagi kasih melalui toko God's Work. Selamat tahun baru 2025, kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Channel ini merupakan obrolan santai seputar momen saat ini yang dilihat dari perspektif secara agama Katolik. Dan pada episode kali ini kita masih akan membahas tentang Natal. Namun kali ini kita akan melihat suasana di negara yang berbeda lagi. Dan di mana itu yuk kita saksikan bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi. Saat ini Vivi sedang menempuh pendidikan di Isou University, Kaohsiung, Taiwan. Dan sekarang ini Vivi mengambil jurusan kulineri. Saat ini Vivi tinggal di asrama kampus. Video yang baru saja diputar adalah video kiriman dari Vivi. Video yang pertama itu Misa Malam Natal pada tanggal 24 Desember 2024 di Kapel Kesusteran Saint Paul de Chartres yang dihadiri kurang lebih 120 orang. Misa ini dipimpin oleh Romo Ari dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan di video yang kedua itu adalah misa pada tanggal 5 Januari 2025 di Katedral Holy Rosary. Misa yang ini menggunakan bahasa Mandarin. Semoga melalui pengalaman dan video yang Vivi bagikan ini bisa bermanfaat dan jadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, itu tadi kita udah saksikan video kiriman dari Vibi. Untuk videonya bagus, keren sekali ya. Itu dari Vibi, mahasiswa kita yang sedang studi di Taiwan. Untuk perbincangan lebih lanjut, yuk kita panggil narasumber utama kita seperti biasa, Suster Konstan. Halo. Halo, halo, apa kabar? Apa kabar, Suster? Baik, puji Tuhan. Suster baik juga. Amin. Sehat-sehat kan? Sehat, Suster. Semua Suster, keluarga? udah lihat, Suster. Oh, udah ke semua keluarga sehat, puji Tuhan. Udah lihat videonya dari Amin. Vibi, Suster. Oke. Videonya bagus ya, Suster ya. Ya, sangat bagus. Kita bisa mengerti perayaan Ekaristi di Taiwan, walaupun kita tidak ke Taiwan ya. Iya, betul, Suster. Vibi ini mahasiswa dari Surabaya, cuman dia lagi studi di Taiwan dan saat ini dia tidak bisa bergabung dengan kita karena kesibukan dari kuliahnya ini tadi. Nah, oke deh. Iya, Suster, kita bahas nih tentang videonya si Vibi ini tadi, Sus. Kalau untuk kita lihat tadi, Suster, ada dua video ya. Yang satu itu kan di sebuah kapel ya, lalu yang satu di gereja. ya, Ini kalau ya. pengen tahu nih, Sus, kalau misalnya tentang kapel sendiri, Suster,
Suster mungkin bisa jelasin kok ada perbedaan dengan altar yang di gereja. Lalu kalau mengingat yang lalu ya Suster, kita ngomongin soal altar tuh ada relikui, lalu atau benda-benda orang kudus gitu Sus. Mungkin bisa dijelasin Suster tentang kapel Suster. Ya, ya, oke. Jadi altar kapel, kapel biara-biara itu kan diizinkan memiliki kapel dan memiliki tabernakel yang berisi tubuh Kristus. Nah, tentu saja aturannya mengikuti pedoman umum misalnya Romawi seperti yang sudah kita bahas yang lalu. Unsur-unsur altarnya ada apa saja itu sama ya. Ini kalau kita lihat dari tempat saya ini kapel kami di Biara Induk Cimahi. Itu kan ada salib besar, ada lampu Tuhan, dan seterusnya ya. Nah, itu eh, posisinya ini agak tinggi sedikit dari umat. Eh, tapi kalau ukuran besarnya itu yang mengikuti ukuran dari luasnya kapel yang ada di masing-masing biara. Ah, kemudian tentang relikui. Relikui ini juga bergantung dari masing-masing biara. Biara itu juga bergantung pada masing-masing pimpinan pusat, pimpinan kongregasi atau ordo. Ada biara yang altarnya dari relikui orang kudus, mungkin santo, santa pelindung atau pendiri ordo atau kongregasinya, ada yang tidak ada dengan relikui. Nah, semua itu sebetulnya sama ya. Yang pasti bahwa itu altar untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia, rela berkorban seperti anak domba yang dikorbankan sampai pada titik darah penghabisan demi mengangkat kita dari dosa dan kita hidup baru bersama dengan Tuhan. Kurang lebih itu tadi penjelasan tentang kapel ya Suster. Nah kalau tabernakel tadi kan ada Suster ya. Lalu kalau ini Suster, misalnya nih sakramen Maha Kudus itu Suster, apa boleh juga untuk ada di kapel Suster ya? Yang Itu seperti di adorasi itu. oh ya, ya. Itu atas seizin dari uskup ya. Jadi Oh. kalau pendirian biara-biara yang legitim itu kan disetujui oleh uskup setempat. Nah, itu pada umumnya boleh menyimpan Hmm. sakramen Maha Kudus atau tubuh Kristus dalam tabernakel di biara, seperti biara kami di Cimahi, biara kami di Surabaya, dan di biara kongregasi lain juga. Karena kan bagaimana juga pusat kita adalah Tuhan. Kemudian kita sebagai biarawan, biarawati itu uh, ada adorasi ya, ada pujian khusus pada sakramen Maha Kudus. Kalau kami itu ada tradisi kunjungan sakramen Maha Kudus. Itu beda dengan adorasi. Kalau adorasi itu ada pentataan sakramen Maha Kudus. Kalau kunjungan itu ya pribadi sifatnya duduk di kapel menghadap pada tabernakel. Itu dalam kongregasi kami ada tradisi kunjungan sakramen Maha Kudus. Kira-kira begitu. Oh. Nah, lalu untuk yang di kapel nih Sus ya, seperti itu kan ada kayak bunganya, ada lilinnya. Itu apakah kalau bunga itu juga harus termasuk yang bunga hidup, bunga fresh seperti kayak di gereja gitu, Suster? Ya. Bunga itu kan lambang kehidupan juga ya. Kemudian sebetulnya bergantung juga kebiasaan atau tradisi masing-masing atau serk hatinya. Tapi kalau di tempat kami, di kapel kami, pada umumnya kami menggunakan bunga hidup. Entah itu dalam pot atau itu merangkai. Tapi sekarang ini untuk menjaga ciptaan ya, kita tidak gampang memotong tumbuhan, maka menggunakan pot
atau polybag, kemudian dimasukkan ke dalam pot begitu, kemudian untuk menghias kapel kami, kapel di mana di biara kami ada. Seperti halnya ini, kalau dilihat dengan secara dekat, ini juga ada banyak dengan pot Iya. tanamannya ini, supaya apa? Menjaga keutuhan ciptaan. Salah satu motivasinya itu, sehingga tidak membuang tanaman, dipotong, dibuang, itu kan semestinya masih bisa hidup, masih bisa dinikmati, tapi akhirnya menjadi sampah, percuma, dibuang percuma. Nah, diatasinya seperti itu. Lilin juga tetap ada, lilin. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan ya, lilinnya boleh pakai elektrik Elektrik ya. atau Ya, harus itu lilin? suster benar. Saya mau tanya Elektronik tuh. itu kayak, Kalau lilin oh, elektrik nih, saya bawa contoh suster kayak gini uh, nih suster. Nah, kalau kayak gini nih boleh nggak uh, suster dipakai suster? oh Kalau ya, yang untuk kapel bagaimana? Atau mungkin kalau untuk rumah-rumah umat gitu boleh nggak suster kira-kira? ya oke ya. Jadi dalam uh, filosofinya, ada filosofi lilin, itu kan lilin dibakar, itu kan meleleh sampai habis. Itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau secara biblis, misalnya dalam kitab Keluaran, bab 27, ayat 21, 22, Imamat 24, ayat 2 sampai 3, itu diungkapkan di sana hanya diuraikan mengenai minyak untuk lampu. Jadi tidak diuraikan apakah itu harus lilin atau apa. Kemudian dalam pedoman umum misalnya Romawi juga hanya dikatakan sebagai adat istiadat tradisional di dekat kemah pertemuan harus dijaga agar lampu khusus berbahan bakar minyak atau lilin tetap menyala untuk menunjukkan dan menghormati kehadiran Kristus. Maka kalau di dekat tabernakel itu kita lihat ada lampu Tuhan, kita sebut begitu ya, itu seperti kalau yang tadi lilin ditunjukkan itu kan pakai elektrik ya, pakai listrik ya, Iya, atau pakai baterai ya. batu Ah, baterai ya, iya. atau penggantinya. Nah, nggak diwajibkan harus lilin atau apa, tapi yang pasti bahwa ada lampu menyala. Nah, untuk di ibadat-ibadat, tapi umumnya di gereja kita, juga di kapel-kapel, biara-biara itu menggunakan lilin. Untuk ada sebagian biara, juga biara kemarin saya datang di biara pusat kami itu, di altar menggunakan bukan lilin, tapi menggunakan uh, lampu pakai minyak. Karena kita di Indonesia tidak pakai minyak zaitun, tapi pakai minyak masak gitu ya, bimoli atau apa. Kemudian ditaruh di gelas, kemudian dikasih sumbu. Nah itu uh, apa namanya cara-cara lain. Kemudian dalam kanon, kita hukum kanonik ya 940 itu juga dikatakan hanya dengan minyak atau lilin. Jadi kan atau, jadi bisa bisa pilihan Salah ya. satu. Mau dengan minyak atau lilin. Nah, kemudian kalau uh, dari segi praktis ya, praktis kalau di tabernakel kalau mau dengan minyak, nanti kalau tumpah kan bisa kebakaran, maka pakailah listrik atau elektrik. Kemudian kalau untuk dekorasi-dekorasi juga kebanyakan gereja kita juga sudah pakai elektrik. Uh, itu untuk kepraktisannya. Sehingga kalau ditinggal-tinggal di dekat tabernakel Aman. itu kan lampu Tuhan kan nyala 24 Iya. jam kali sekian. Maka menggunakan bukan dari minyak atau lilin, tapi dengan listrik. Itu untuk kepraktisan dan yang penting adalah cahaya. Cahaya itu melambangkan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sang cahaya kebenaran. Dan melambangkan bahwa Allah hadir dalam
cahaya itu di dekat bait Tuhan atau di dekat altar. Demikian San yang saya pahami. Ya, Dan ya. kalau saya apa ya jalan-jalan gitu ya ke biara-biara memang ada berbagai variasi. Ada yang suka seni ya nanti minyaknya itu dikasih warna bukan Oh, ya. kuning itu ya, ada yang dipakai warna hijau, warna ungu tergantung disesuaikan dengan warna liturgi, ada yang seperti itu. Jadi itu apa yang penting tadi ya, Suster, apa cahayanya ya. Jadi misalnya untuk kepraktisan ya sekali-sekali mungkin pakai lilin elektrik boleh, tapi kalau lilinnya sendiri itu ternyata ada artinya yang tadi seperti Suster Ya, jelaskan. Nah, terus kalau misalnya nih ada kita awam atau umat nih pingin bikin kayak ruang doa gitu, Suster. Nah, kan mungkin kayak orang bilangnya kayak kapel kecil ya, Suster, ruang doa. Nah, itu apakah juga harus kayak yang Suster bilang kapel di naik satu strap ya, Suster? Atau hmm, seperlu seperti itu atau boleh biasa saja, oh, Suster? boleh biasa saja sesuai dengan situasi rumahnya. Bahkan kapel kami di Surabaya juga tidak naik satu trap karena sesuai Oh, dengan keadaan tempat kami di sini. Di kamar kita masing-masing kita juga boleh membuat pojok doa, tergantung dari kreativitas kita ya. Kita mau doa, doa di lantai dengan bersila atau mau duduk di kursi, nah itu bergantung dari kreativitas kita kalau itu untuk urusan pribadi. Ada banyak umat di Surabaya ini juga di kota-kota lain yang di rumahnya mendevosikan ya, membaktikan untuk Tuhan, memiliki kapel, mereka di lantai 2 atau di pusat di tengah-tengah rumah mereka. Ketika saya berkunjung atau ngasih renungan di kelingkungan-lingkungan itu, uh, saya melihat ada banyak rumah uh, keluarga-keluarga itu memiliki kapel atau atau pojok doa seperti Gua Maria yang ditempelkan di dinding, iya, patung iya, Tuhan Suster. Yesus, itu seperti itu. Di tempatmu juga ada kan pojok doa? Iya, iya. Jadi tidak perlu ruangan, meja doa pun juga oke lah, Suster, gitu ya. Oke, semua oke. Yang Oke. penting membuat Yang penting fokus berdoa. pada Tuhan. Iya, Kita Suster. semakin kenal Tuhan, kita semakin dekat Tuhan, dan yang pasti kita melakukan perintah Tuhan. Nah, Suster, satu lagi nih, kalau misalnya hosti, Suster. Nah, kalau hosti yang misalnya belum dikonsentrasi nih, buat cadangan aja ditaruh di rumah, itu boleh juga enggak, Suster? Kalau Gusti di cadangan di rumah untuk apa? Misalnya kalau yang tadi punya apel gitu kan kadang mengundang romo untuk misa. Nah, itu apakah boleh? Karena kan kadang orang itu keliru, Suster ya, masih ada yang membeli hosti. Nah, kan harusnya hosti hanya dibagikan di gereja, tapi mungkin hanya untuk cadangan di rumah disimpan. Nah, seperti itu bagaimana, Suster? Nah, kalau misa di kapel rumah-rumah pribadi kan belum tentu setiap bulan ya. Hmm. Jadi, kalau di biara bisa setiap minggu sekali karena romo-romo paroki itu memiliki kewajiban memberikan santapan rohani bagi biarawan-biarawati yang ada di parokinya. Tapi kalau di rumah-rumah pribadi kan ya belum tentu ya sebulan sekali. Kalau menyimpan hosti atau roti ya, roti yang belum diberkati ada di rumah, nanti lama-lama menjadi rusak kan. Hmm. Eh, Sebaiknya ya ambil aja ke gereja kalau mau mengadakan misa di rumah. Karena mengadakan misa di rumah pun kan juga tidak bisa otomatis ya. Kan harus izin dengan romo paroki di gereja setempat. Apakah Oke. diizinkan atau tidak. Kemudian tujuannya apa? Itu ada aturannya juga. Tidak bisa, oh aku dekat dengan romo, jadi aku misa setiap hari Senin atau hari Minggu misa mengundang romo. Itu juga tidak bisa juga karena hari Minggu adalah kesempatan seluruh umat berkumpul di rumah Tuhan. Itu jadi menurut saya lebih baik ngambil di gereja sehingga tidak rusak karena
roti tak beragi itu kan juga bisa rusak toh, bisa Iya, melempem betul. atau apek dan itu kan nggak bermanfaat lagi. Iya. Ada expired date-nya juga, Suster. Iyalah, kan itu buatan Ya, kita, menjadi buatan Tuhan ketika itu sudah dikonsekrasikan. Itu kan menjadi berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. oke, oke. Dari video yang tadi kita lihat, kita mempelajari tentang kapel ya. Videonya masih tentang suasana Natal tadi itu. Jadi kita masih lihat suasana Natal di Taiwan. Lalu kita mempelajari tentang pembahasan tentang kapel hari ini. Untuk God's Lover juga, teman-teman semua yang ingin membuat meja doa atau ruang doa di rumahnya, tadi kita sudah dapat info yang lumayan lengkap nih dari Suster Konstan. Apa aja yang bisa untuk diisikan atau dipajang, ditata di ruang doa kita masing-masing. Demikian ya, Suster. Untuk mengakhiri acara Oke. ini, kita tutup dengan doa, Suster. Seperti biasa. Ya, baiklah. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk seluruh penyertaan-Mu, rahmat yang boleh kami alami sepanjang hari ini dan pada pekan ini. Kami ingin berdoa pada kesempatan ini untuk saudara-saudari kami yang merindukan memiliki anak, mendapatkan jodoh sesuai dengan kehendak-Mu, memiliki pekerjaan yang stabil, dan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, juga mereka yang sedang sakit, terutama sakit kanker dan sakit penyakit yang lain, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, bagi mereka yang terkena zat-zat adiktif dan cenderung pada kecanduan, dan mereka yang ada dalam kuasa gelap, sentuh dan jamah mereka semua, sehingga mereka selalu ada dalam naungan kasih-Mu dan darah kudus-Mu sendiri yang menyucikan mereka. Dan kehendak-Mu sendiri yang mengabulkan doa-doa mereka. Semoga mereka dan kami semua senantiasa dekat dengan Engkau, senantiasa setia dengan Engkau, senantiasa mampu bersyukur dan terlebih mampu melaksanakan kehendak-Mu dimanapun kami berada dan berjumpa dengan siapapun. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Suster atas waktu doa untuk kami semua. Oke, Sama-sama. Suster, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di tayangan berikutnya tetap bersama saya dan Suster Konstan. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati.